Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Yie Jiange tersenyum sambil berkata, Saudari Qing Cheng akan menjadi nyonya istana pertama, Saudari Qing Ge menjadi nyonya istana kedua, dan aku akan menjadi nyonya istana ketiga. Kita akan bekerja sama sebagai satu. Kami akan mengadakan upacara untuk konsolidasi kami suatu hari nanti. Bagaimana menurut Anda? Kita bersaudara, ini hanya gelar. Kita akan berdiskusi satu sama lain ketika sesuatu terjadi. Nyonya Istana Matahari Terbenam tersenyum. King Sui senang melihat diskusi mereka telah selesai. Saat ini mereka semua akan menjadi prajurit kelas ilahi. Mereka telah belajar menerima banyak hal. Karena King Sui, segalanya berjalan lancar. Dengan adanya dia, harta materi tidak berarti apa-apa. King Sui secara alami dapat merasakan perasaan mereka. Terlepas dari alasan dibaliknya, mereka setidaknya berasal dari lubuk hati. Mungkin itu berasal dari menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan seseorang yang Anda cintai. Bagaimanapun, hubungan saat ini antara ketiga wanita itu sangat baik. Selama mereka dengan tulus ingin bergaul, mereka bisa menjadi teman baik. Selain itu, karena kekuatan, penampilan, dan status mereka serupa, mereka sudah saling menghormati satu sama lain. Itu membuat segalanya menjadi lebih mudah. 3 hari kemudian, Sunset Palace dan Sea King Palace bergabung dengan nama yang agak norak, Sunset Sea King Palace. Penggabungan Istana Raja Laut dan Istana Matahari Terbenam berjalan cukup mulus, dengan semua anggota mereka gembira dengan penggabungan tersebut. Saat ini, semua orang tahu bahwa Sea King Palace tangguh, tetapi tidak memiliki bawahan yang cakap. Dengan penggabungan tersebut, banyak ahli yang cakap dari Sunset Palace merasa bahwa kesempatan telah datang bagi mereka untuk menonjol dari keramaian. Penggabungan berjalan dengan sangat baik. Sejak mereka bergabung, semua yang dibutuhkan agar sesuai dengan mulus. Sebuah situs baru di lokasi paling strategis di Ice Ocean Domain telah dipilih. Lokasi ini tidak terlalu jauh dari Istana Pasir Emas dan merupakan lokasi terdekat dengan domain Lautan Utara. Gua Ilahi adalah salah satu tempat yang ditunjuk King Sui. Bahkan jika Gua Ilahi menghilang, King Sui akan tiba di sini jika dia menggunakan bendera Dewa 5 Elemen. Tempat ini sangat penting karena ini adalah cara tercepat bagi King Sui untuk pulang dan kembali ke sini. Bagaimanapun, masih ada lokasi penting di kota Linhai. Ketiga wanita itu dianggap menjadi tangguh, sementara Tantai Lingyan dan Qin Qing memiliki kekuatan yang sebanding. Lan Lingfeng dan Yin Tong juga memiliki kekuatan yang memadai. Namun, jalan mereka masih panjang sebelum mencapai tingkat ilahi. Pindah adalah masalah yang sangat kompleks dan memberatkan. Ada bangunan yang sudah ada di lokasi baru. Namun, keseluruhan proses memakan waktu sekitar setengah bulan untuk diselesaikan. Setelah selesai, masing-masing ketua kelompok dikumpulkan untuk rapat. Posisi ketiga nyonya dianggap aman. Ada 3 lencana memerintah Sunset Sea King dan semuanya sama-sama menandakan status para nyonya. Posisi King Sui saat ini di Sunset Sea King Palace adalah satu-satunya penjaga. King Sui secara alami tidak akan menolaknya. Sebagai wali, dia juga memiliki lencana komando Raja Laut Matahari Terbenam, yang memiliki kekuatan Raja Istana. Namun, tidak ada keberatan dari bawahan dan mereka malah sangat senang. Ini karena King Sui sangat bereputasi dan merupakan wali mereka. Sudah diketahui umum bahwa wali biasanya lebih kuat dan lebih tangguh daripada nyonya dan merupakan eksistensi terkuat di sekitarnya. Orang-orang mulai menebak hubungan antara King Sui dan 3 wanita cantik yang menakjubkan. Mereka tahu salah satu dari mereka adalah istri King Sui, yang juga memiliki kekuatan terbesar. Beberapa orang secara alami mencoba menebak siapa 2 lainnya ke King Sui dengan banyak versi yang disebarkan.
King Sui adalah penjaga kota Hundred Miles, penjaga sekte pedang abadi, leluhur dari tempat surgawi. Saat ini, ia juga menjadi penjaga istana Raja Laut Matahari Terbenam. Saat King Sui memikirkan tempat surgawi dan kota Hundred Miles, perasaan nostalgia muncul. Dia ingin kembali berkunjung ketika dia punya waktu di masa depan. Gejolak emosional akan terjadi saat Anda mengunjungi tempat nostalgia. Faktanya, semua orang mengenang masa lalu dan kenangan itu indah. Yang tidak terduga adalah 3 hari kemudian, pria dari istana Raja Naga muncul. Ketika semua orang hampir melupakan mereka, istana Raja Naga tiba. Peristiwa sebesar itu awalnya tidak akan dilupakan, tetapi sekarang istana Raja Laut Matahari Terbenam telah mendapatkan 4 prajurit kelas dewa. Mereka cukup percaya diri, sehingga banyak anggota istana Raja Laut Matahari Terbenam lupa tentang masalah istana Raja Naga. Istana Raja Naga hanya mengirim sekitar 50 orang dan mereka kasar dan tidak masuk akal. Siapapun yang mencoba menghalangi mereka menderita kekalahan telak, mereka kehilangan puluhan prajurit. King Sui sangat marah saat dia bergegas. Karena dia sudah menjadi bagian dari istana Raja Laut Matahari Terbenam, wajar untuk marah. Memimpin anggota istana Raja Naga adalah 3 kepala suku, yang merupakan tingkat dewa dasar. Kekuatan mereka hanya sekitar 300 dao. Dari situasinya, King Sui menyadari bahwa ketika berita tentang masalah terkenal di wilayah kecil seperti domain lautan es mencapai domain laut utara, itu seperti masalah desa kecil yang tidak memengaruhi ideologi kota. Ketiga pria terkemuka itu tampak sedikit lebih tua. Ketika King Sui sampai, dia melihat bahwa pria dari Sunset Sea King Palace masih dibunuh tanpa ampun. Dalam ledakan amarah, dia melambaikan tangannya, menyebabkan 40 dari 50 orang tersingkir. Itu karena 40 laki-laki itu adalah orang-orang yang terlibat dalam pembantaian itu, sementara 10 orang lainnya tidak ikut serta, termasuk 3 lelaki tua di garis depan. Siapa yang memberimu nyali untuk membuat masalah dengan Sunset Sea King Palace? King Sui menatap lawan dengan dingin. 3 lelaki tua saat ini penuh ketidakpastian. King Sui telah memusnahkan orang-orang mereka tanpa banyak usaha dan orang-orang ini semua adalah prajurit Dewa Semu, dengan lebih dari setengah dari mereka adalah Dewa Semu Puncak. Tentu saja, ada perbedaan kekuatan di antara Dewa Semu Puncak. Apakah Anda menghancurkan istana pasir emas? Seorang pria tua berjubah ungu bertanya pada King Sui. Meskipun dia disebut orang tua, dia hanya tampak setengah baya, dengan rambut grizzly dan terlihat seperti dia telah melalui banyak hal, dengan kerutan dangkal di wajahnya. Sampah dari istana pasir emas itu pantas mati. Izinkan saya bertanya lagi, siapa yang memerintahkan Anda untuk datang? Nada suara King Sui menjadi dingin. Terlepas dari siapa yang meminta kami untuk datang, Anda harus mempertanggungjawabkan tindakan Anda. Orang tua berjubah ungu itu tidak terganggu. King Sui tertawa, jadi, Anda ingin kami mempertanggungjawabkan tindakan kami. Saat dia selesai berbicara, sosok King Sui melintas dan hanya dalam 2 kedipan mata, dia kembali ke posisi aslinya. Ketiga lelaki tua itu hanya bergerak sedikit, sementara 7 lelaki di belakang mereka memuntahkan darah saat mereka terbang mundur. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup. King Sui bertindak karena marah. Dia benci melihat yang lemah dibantai karena mengandalkan kekuatan seseorang untuk menggertak orang lain. Melihat bagaimana istana pasir emas adalah sampah, King Sui menganggap bahwa istana Raja Naga juga bukan orang yang terhormat. Apakah sekarang saatnya untuk memberitahuku siapa yang memerintahkanmu untuk membuat masalah di sini? King Sui menatap ketiga lelaki tua yang tersisa dan berkata, "Anak muda, kamu kuat, tapi kehancuran mengejar yang besar. Lebih baik tidak menonjolkan diri. Tidak peduli siapa yang meminta kami untuk datang. Yang penting adalah Anda menyinggung seseorang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung perasaannya." Orang tua itu tampak tenang di permukaan, tetapi King Sui dapat melihat bahwa dia lemah dan rentan di dalam. King Sui tersenyum, dan mulai bergerak. Kali ini, semua orang bisa melihat serangan tirani King Sui, tinjunya langsung menyerang pria tua di sebelah kanan.
Tinju emas raksasa langsung menghantam lelaki tua itu. Diamond Fist, duar. Karena perbedaan besar dalam kekuatan, lelaki tua itu terlempar ke udara oleh tinju King Sui, segera menghilang dalam ledakan. Itu adalah kekuatan yang luar biasa dari perbedaan kekuatan. King Sui tidak punya rencana untuk melepaskan mereka. Karena mereka sudah ada di sini, maka mereka tidak perlu kembali. King Sui ingin memberitahu orang lain bahwa mereka harus mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri sebelum datang ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam dan menyebabkan masalah. Orang-orang dari Istana Raja Laut Matahari Terbenam sangat bersemangat setelah menyaksikan hilangnya seorang lelaki tua lainnya. Semuanya adalah pejuang yang kuat dan orang tua sebelumnya tampaknya adalah prajurit ilahi. Namun, prajurit seperti itu dikalahkan dengan satu serangan. Prajurit tingkat ilahi terbunuh dalam satu gerakan. Kali ini, lelaki tua berjubah ungu itu tidak bisa lagi menahan diri. Dia bahkan tidak bisa memalsukan ketenangannya lagi. Meski begitu, dia tahu bahwa dirinya dan anak buahnya tidak akan pernah bisa hidup kembali. Seperti kata pepatah, anjing yang terpojok akan melompati tembok, apalagi manusia yang didorong ke dalam keputusasaan. Dua pria tua bergegas menuju King Sui secara bersamaan. Keduanya adalah Jiao skala emas kuno. Faktanya, mereka menduduki peringkat tertinggi di antara yang lain. Di udara, mereka menjelma menjadi keadaan primitif. Jiao skala emas sepanjang 1000 meter menunjukkan martabatnya yang menakjubkan. Kekuatan mereka meningkat 1,5 setelah berubah menjadi negara kuno. Ini adalah kemampuan roh keilahian Jiao skala emas. Ini adalah pertarungan tunggangan atau mati. Namun, perbedaan kekuatan itu terlalu mencolok. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Celahnya masih sangat lebar meski kekuatan mereka meningkat. Jiwa keilahian Jiao skala emas kuno sangat tangguh. Awalnya, kekuatannya sudah meningkat. Setelah berubah menjadi keadaan primitif, kekuatannya meningkat setengahnya lagi. Oleh karena itu, roh keilahian saat ini tidak lebih lemah dari Muyun Kingge. King Sui mengulurkan tubuhnya tiba-tiba dan mengeluarkan laserasi harimau dari tangan kanannya. Cakar harimau yang sangat besar tiba-tiba menangkap seorang lelaki tua. Karena ketakutan, orang tua dengan cepat membela diri dengan senjata. Beng! Meskipun dia telah berhasil memblokirnya, kekuatan yang menakjubkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. King Sui bahkan tidak berbalik saat dia dengan belak-belakan memberikan tendangan dari kaki kirinya. Aliran energi vital yang kuat datang bersama bayang-bayang dan meninggalkan bekas di dada lelaki tua itu. Tendangan tail whip harimau. Duar. Segera, semuanya kembali normal. Hanya butuh waktu 15 menit dari saat King Sui muncul sampai bencana terjadi. Dalam waktu itu, 3 prajurit kelas dewa dan lebih dari 40 pria tangguh lenyap menjadi abu. Betapa kuatnya kekuatan itu. Betapa hebatnya skala dan resolusinya. Kali ini, King Sui menimbulkan kebencian dengan Istana Raja Naga Laut Utara. Bahkan jika King Sui tidak bergerak, salah satu dari 3 wanita itu bisa menyelesaikan kekacauan itu. Memikirkannya, dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan langkah yang salah. Bagaimanapun, Istana Raja Naga tidak akan melepaskan masalah ini dan pada saat itu, 3 dari mereka akan memiliki peluang besar dalam pertempuran. Kekuatan mereka saat ini telah mencapai level berikutnya, level yang benar-benar lebih tinggi. Mereka telah benar-benar memasuki dunia dewa, lingkaran dewa. Meskipun para nyonya tidak terlibat dalam pertempuran ini, King Sui masih menjadi penjaga Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Dengan demikian, hasilnya tetap sama. Sunset Sea King Palace telah kehilangan puluhan anak buah mereka, tetapi ini adalah betapa berbahayanya hidup mereka di dunia prajurit yang menumpahkan darah. Karenanya, situasi hari ini tidak mengecewakan yang lain. Kali ini pasti, kita telah menimbulkan kebencian dengan Istana Raja Naga Laut Utara. Nyonya Istana Matahari Terbenam tersenyum. King Sui menyeringai, Istana Raja Naga seharusnya tidak terlalu menakutkan. Yang mengintimidasi adalah pelindung di belakang Istana Naga Laut Utara.
Setiap sekte harus memiliki pelindungnya sendiri. Meskipun kebanyakan dari mereka memilikinya, ada jumlah yang mengejutkan dari mereka yang tidak memilikinya. King Sui hanya membuat praduga sekarang. Jika tidak ada pelindung di belakang istana Raja Naga Laut Utara, maka itu akan jauh lebih mudah. Karena ada teori ketuhanan di dunia ini, maka ada keberadaan ketuhanan. Keberadaan banyak dewa tidak akan diketahui jika dunia ilahi dibiarkan belum ditemukan. Ini adalah fenomena alam. Seorang pria biasa dikelilingi oleh pria biasa di kehidupan terakhirnya. Mereka yang bekerja untuk otoritas akan dikelilingi oleh para eksekutif. Pedagang kaya akan bertemu teman. Hanya para prajurit ilahi yang akan bertemu dengan para dewa. Kekuatan istana Raja Naga Laut Utara sangat menakutkan. Raja Naga adalah naga yang sebenarnya dan merupakan cabang dari Raja Naga Laut Utara. Namun, pada dasarnya itu hanya judul yang kosong sekarang, ucap Muyun Qingge menyeringai. Raja Naga Laut Utara, gumam King Sui merenung. Raja Naga Laut Utara dianggap sebagai salah satu yang terbaik dan terkuat di domain Laut Utara. Karena mereka menjalankan warisan, istana Raja Naga Laut Utara ini seharusnya menjadi cabangnya. Nenek moyang mereka adalah Raja Naga Laut Utara. Namun, selama bertahun-tahun diteruskan ke generasi yang lebih muda, cabang-cabang ini tidak dapat menemukan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat tinggal di Istana Naga Laut Utara yang sebenarnya oleh Raja Naga Laut Utara. Dragon King of the Four Seas bukanlah kultivator biasa. Masing-masing dari mereka berada di jurang domain laut mereka sendiri. Kekuatan mereka sangat besar dan luas. Mereka adalah penguasa perairan, memberdayakan kekuatan 5 elemen air ke tingkat tertinggi. Pengaruh mereka tidak boleh diabaikan dimanapun mereka berada. Jangan khawatir, wilayah Laut Utara sangat luas dan tidak terbatas. Ada ribuan generasi berikutnya yang mampu di Istana Naga Laut Utara. Setiap hari, mereka kehilangan beberapa anak buah mereka dari Istana Raja Naga Laut Utara. Mereka tidak keberatan kehilangan seperti itu. Mereka bahkan tidak menyadarinya, ucap Nyonya Istana Matahari yakin. Lalu, menurutmu Istana Raja Naga Laut Utara akan mengirim orang-orang mereka ke sini lagi? King Sui merenung. Saya tidak bisa memastikan itu. Bagaimanapun, mereka kehilangan 3 prajurit ilahi. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka masih pejuang ilahi. Logikanya, mereka masih akan datang, ucap Ye Jiange berspekulasi. King Sui setuju. Di tingkat Istana Raja Naga Laut Utara, mereka lebih rela mati daripada menjadi pengecut. Selain itu, mereka harus memiliki prajurit yang lebih kuat, mungkin tidak terlalu kuat, atau mereka tidak akan terpisah dari Istana Naga Laut Utara. Kita akan menunggu dan melihat nanti. Kali ini, kita akan tahu apa yang harus dilakukan, King Sui menyeringai pada ketiga wanita tersebut. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat senang bahwa semuanya telah tenang dan pada dasarnya keluar dari bahaya sekarang. Ketiga nyonya tersebut memutuskan untuk tidak pergi ke domain Laut Utara dan tetap di domain Lautan Es ini. Mereka ingin memperluas kekuatan mereka di sini dan menguasai seluruh domain Lautan Es. King Sui juga setuju. Lagi pula, hanya ada beberapa orang yang mampu di Sunset Sea King Palace selain dari ketiga nyonya. Para prajurit ilahi hanya bisa menekan kondisi tersebut. Para prajurit Dewa Semu adalah orang-orang yang benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Terutama prajurit puncak Dewa Semu. King Sui benar-benar berharap orang-orang dari Istana Raja Naga akan datang dan menyelesaikan masalah di sini lebih awal. Kekuatan 3 nyonya tidak akan berhenti. Namun demikian, King Sui hanya ingin mereka fokus pada pelestarian dan stabilisasi selama periode ini, tidak perlu memaksakan untuk mengejar terobosan. Hanya 3 hari kemudian, Istana Raja Naga mengirim anak buah mereka sekali lagi. Kali ini, tidak banyak pria yang datang, hanya berlima. Juga, mereka tidak datang dan membunuh orang sekaligus seperti sebelumnya. Kami dari Istana Naga Laut Utara. Silakan temui kami. Suara yang dalam memenuhi udara.
Saat itulah King Sui dan ketiga nyonya merasakan kekuatan lawan. Saat suara itu hendak melanjutkan, 4 dari mereka sudah keluar untuk menghadapi 5 pria dari rekannya. 4 pria tua dan 1 pria paruh baya ada di sini. Pria paruh baya itu tampan dan dewasa, memberikan rasa kagum dan murah hati. Pria ini berdiri di tengah, menunjukkan peringkat tingginya di Istana Raja Naga. King Sui awalnya tidak berencana untuk berbicara. Demikian pula, para nyonya juga tidak. Mereka hanya menatap King Sui, niat mereka tersirat oleh ekspresi tersenyum tipis mereka. King Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Mengapa kamu datang kepada kami?" King Sui memegang inisiatif karena cara mereka mendekat menandakan bahwa mereka bersedia untuk menyerah. Dari situ, King Sui dapat memverifikasi bahwa mungkin mereka tidak memiliki pelindung di belakang mereka. Juga, kekuatan Istana Raja Naga mungkin terbatas. Kemungkinan yang paling realistis adalah mereka datang untuk mencari kekuatan yang sebenarnya. "Kamu pasti King Sui. Kami datang dengan ketulusan terdalam, seperti yang mungkin Anda lihat." Pria itu memasang ekspresi gembira. Rupanya, hilangnya prajurit Istana Raja Naga tidak membuatnya marah. King Sui terlihat senang juga. Melihat pria di seberang, dia masih bisa merasakan kekuatan mereka. Yang paling menarik adalah pria parubaya, yang kekuatannya 3000 dao. King Sui terkejut. Pria ini pasti akan sangat kuat dan menakutkan di masa depan, dan bahkan mungkin kembali ke Istana Naga Laut Utara. King Sui merencanakan strateginya. "Iya, aku bisa melihatnya, tapi apa yang membuatmu datang ke sini?" King Sui menatap pria itu. "Berbicara tentang itu, saya ingin berduel dengan Tuan King. Terlepas dari hasilnya, segala sesuatu antara Istana Raja Naga dan Istana Raja Laut Matahari Terbenam akan dihapuskan dengan satu pukulan. Bagaimana menurut Anda?" Pria itu penuh dengan ketidakpastian, namun dia harus melangkah maju. Meski demikian, dia cukup percaya diri. King Sui tidak akan mempercayai kata-katanya. Itu adalah cara menyerang dan bertahan pada saat bersamaan. Mereka tidak mengatakan berhenti setelah mati. Dalam kasus kemenangan, mereka mungkin akan mengabaikan kata-kata mereka sebelumnya dan menghancurkan Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Jika kalah, mereka bisa memiliki kesempatan untuk kembali. Tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam, bahkan jika itu memakan waktu 10 tahun, 100 tahun atau bahkan 1000 tahun. King Sui sebenarnya sangat ingin bertengkar. Tidak mudah untuk bertemu dengan seorang pesaing yang benar-benar telah mengenal dirinya sendiri, atau setidaknya telah mengetahui sedikit melalui pengalaman sebelumnya dari 50 orang yang terbunuh. Oleh karena itu, King Sui juga memiliki rencananya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, "Tentu, pedang tidak memiliki mata, jadi semua orang lebih baik waspada." King Sui mengeluarkan pernyataannya sebelum lawan bisa mengatakan apapun. Pria itu tidak bisa mengulangi apa yang dikatakan King Sui, jadi dia hanya bisa tersenyum. "Kamu juga harus berhati-hati." Nama pria itu adalah Ao Suri. Dia adalah penguasa Istana Raja Naga. Tuhan memberkati bakat bawaan karena dia telah memerintah Istana Raja Naga untuk beberapa dekade. Kali ini, dia menghadapi kasus yang paling sulit diselesaikan, yang tidak memberinya pilihan selain menyerah. Jika pesaingnya jauh lebih kuat dari dirinya, itu dapat diterima untuk menyerah begitu saja. Namun, jika pesaing lebih lemah, maka dia tidak boleh menyerah. Dia harus mendapatkan keuntungan paling banyak dengan mempertaruhkan semua yang dia miliki. Itu juga karena dia telah melihat ketiga nyonya. Dia juga pria yang tidak bisa lepas dari adat istiadat. Semakin kuat seseorang, semakin kuat keinginan posesifnya. King Sui pasti memperhatikan niatnya. Juga, karena itu, King Sui memutuskan rencana selanjutnya. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan tetap tenang. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya. Dia tidak akan meremehkan lawannya sedikit pun kali ini. Dia memberikan segalanya. Phoenix Battle Intent, Battle God Halo. Lingkaran abu-abu bersinar dari armor abu-abu berdebu pria itu. Auranya ditingkatkan. Tangannya memegang Silver Halberd,
yang mirip dengan Golden Battle Halberd King Sui dan itu bersinar cahaya bulan. Senjata yang ada di luar legenda. King Sui tidak terkejut karena dia adalah penguasa istana Raja Naga. Kedua belah pihak tidak terburu-buru bertempur. Dengan napas tertahan dan konsentrasi penuh, mereka menunggu yang lain menyerang lebih dulu. Melihat lawan yang tenang yang tidak berniat bergerak, King Sui memutuskan untuk bertindak lebih dulu. 9 hukum istana. Wash. Jaring 5 elemen terhampar di seluruh area. King Sui adalah raja di daerah ini. Daerah itu miliknya. Lawan akan terpengaruh, tidak peduli seberapa kuat dia. Wajah Aosuri tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun hukum 9 istana memiliki beberapa dampak, itu tidak terlalu menakutkan dan itu sesuai dengan harapan Aosuri. Namun, karena King Sui telah menggunakan 9 hukum istana, Aosuri tidak dapat menahan ini lebih lama lagi karena akan merugikannya. Konsumsi lebih banyak dan kurangi sedikit. Banyak yang sedikit berubah-ubah. Yang kuat dapat melihat detail terbaik karena mereka belajar dari banyak orang yang telah kehilangan atau bahkan mati, penuh penyesalan karena merindukan mereka. Legenda mengatakan bahwa senjata Aosuri, The White Dragon Halberd, memiliki naga putih yang tersegel di dalamnya. Naga putih itu telah menyatu dengan senjata menjadi satu, memberi tombak kekuatan naga yang perkasa. Dengan jentikan tombak peraknya, Aosuri menyerang dengan cepat ke King Sui seperti naga dewa laut. Untuk teknik yang sama, para ahli akan segera mengetahui kemampuan dan keterbatasan mereka. Raungan naga bisa terdengar datang dari tombak. Kekuatan besar naga itu memiliki efek menekan yang hebat. King Sui yang lurus dan sangat lurus tidak takut dengan intimidasi. Dalam sekejap, Golden Battle Halberd miliknya menghantam senjata lawannya dengan keras. Denting logam menembus langit dan gelombang energi menyebar ke sekitarnya. King Sui tidak bergerak sedikit pun sementara Aosuri didorong mundur 2 langkah ke belakang. Jelas siapa yang lebih kuat. Tapi ini hanya penampilan. Hanya King Sui dan Aosuri yang tahu seperti apa situasi sebenarnya. Tidak hanya kuat secara fisik, King Sui juga memiliki 9 yang Golden Body, serta Phoenix Battle Intent dan Battle God Halo. Karena itu, dia lebih kuat dari Aosuri dan tidak diragukan lagi lebih unggul. Tapi jelas bahwa kemampuan Aosuri telah sangat diperkuat, atau dia tidak akan mampu melawan King Sui di level ini. King Sui tidak hanya merasa sedikit terkejut, Aosuri juga benar-benar kagum. Dia telah mengetahui kemampuan White Dragon Halberd dalam memperkuat kekuatan. Meskipun itu telah meningkatkan kekuatan serangannya berlipat ganda, secara fisik dia masih digerakkan 2 langkah mundur oleh pukulan itu. Sambil terkejut, dia memikirkan bagaimana menyingkirkan King Sui, lawan terbesarnya di masa yang akan datang. Jika dia berhasil, dia bisa memiliki istri orang lain dan pada saat yang sama, mendapatkan bantuan. Adapun apakah wanita menyukainya atau tidak, itu tidak penting. Kuncinya adalah memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Dia merasa bahwa wanita hanya menyukai King Sui karena dia kuat. Senyuman menyebar di wajah King Sui. Dia pindah untuk mengeksekusi 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno dengan mudah. Gelombang kekuatan yang besar dan dahsyat terbebaskan. Memaksa. King Sui memiliki beberapa pencapaian dalam 5 elemen. Air 5 elemen adalah yang paling menguntungkan. Ketika mengalir dari tempat yang tinggi, kekuatan air itu mirip dengan sungai, laut, dan samudra. Gelombang datang setelah gelombang. Pencapaiannya di Dao Surgawi juga mencengangkan. Mereka benar-benar menyatu dengan gaya bela dirinya, meningkatkan kekuatan gerakannya secara drastis. Manfaatnya tidak bisa dibayangkan. Anak muda ini aneh. Monster, Aosuri yang menderita berpikir dalam hati. Klan naga dikenal kuat secara fisik, tetapi fakta bahwa dia tidak bisa memenangkan lawannya berarti ini bukan apa-apa. King Sui tidak menghentikan serangannya bahkan sekali sejak dia mulai. Semua pertarungan yang kuat membutuhkan sedikit waktu persiapan. Meski singkat, serangan King Sui sudah membuat Aosuri merasa kewalahan. Boomim, boomim, boomim. Suara ledakan keras bergema di seluruh langit.
King Sui dan Aosuri bergerak dan melesat dengan cepat di langit. Serangan King Sui membuat Aosuri melayang masuk dan keluar dari awan seperti bola meriam. Boomim, suara seperti ledakan datang dari White Dragon Halberd saat lingkaran putih mengelilinginya. King Sui tercengang. Dia tahu ini pasti karena efek penetrasi dari Golden Battle Halberd. Senjata lawannya, bagaimanapun, secara ajaib memblokir efeknya. Pengawasan ini telah memungkinkan Aosuri untuk pergi dan memanggil seekor binatang buas, naga giok berwarna putih. Naga giok putih, jenis naga asli, kemampuannya sebanding atau lebih baik dari Aosuri. King Sui menyadari lawannya pasti sangat bergantung pada naga ini. Untuk amannya, King Sui segera memanggil binatang pembunuh naga. Ekspresi wajah Aosuri berubah saat melihat binatang pembunuh naga. Dia menyadari tidak hanya kekuatannya yang terpengaruh, kekuatan naga giok putihnya juga berkurang 20%. Penurunan 20% itu menakutkan, terutama karena inilah kekuatan total yang dimilikinya. Yang paling penting, naga giok putih tampak sangat ketakutan oleh binatang yang ukurannya jauh lebih kecil. Binatang pembunuh naga. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat yang asli, Aosuri tahu ini adalah binatang pembunuh naga seperti yang dia lihat pada gambar sebelumnya. Aosuri melihat King Sui menyerangnya. Dia segera melambaikan tangannya. Potong giok naga putih. Siluet naga giok putih muncul dari tombak. Itu segera berubah menjadi benang tipis filamen, mengisi daya di King Sui. Tidak melambat, Aosuri menyerang King Sui juga. Siluet naga putih muncul di tombaknya lagi. Ini cukup menakutkan untuk membuat rambut King Sui berdiri tegak. Dia tampak pucat. Gunung 9 benua. Beng. Dengan cepat, King Sui menggunakan Gunung 9 benua untuk membiarkan binatang pembunuh naganya menghalangi naga giok putih. Tapi filamennya terlalu kuat. Mereka menerobos Gunung 9 benua dan terus membidik King Sui. Benang filamen di mana-mana sangat menakutkan King Sui dan dia tidak tahu mengapa. Jaring yang tak terelakkan. Segera, jaring tanaman merambat iblis muncul. Kali ini, King Sui menggunakannya untuk menjebak dirinya sendiri, bukan orang lain. Benang-benang padat dari filamen dengan demikian terjerat oleh tanaman merambat iblis. Atau lebih tepatnya, keduanya saling menjebak. 5 elemen teknik pemurnian ilahi bukanlah teknik biasa. Diperkuat oleh berbagai kemampuan King Sui, keuletan tanaman merambat iblis sangat luar biasa. Namun meski begitu, lapisan tanaman merambat terkorosi oleh filamen. Untungnya, filamen mampu menghancurkan vitalitas seseorang tetapi tidak menyerapnya. Mereka sangat tangguh, tegas, dan memiliki kemampuan untuk menembus hal-hal yang lunak dan keras. Namun, mereka tidak bisa berada di luar terlalu lama. Seiring waktu berlalu, tanaman merambat iblis dan filamen naga putih saling menangkal dan kekuatan mereka dinetralkan. Kedamaian berangsur pulih. King Sui melepaskan jaring yang tak terelakkan. Dia tidak tahu bahwa jaring bisa digunakan dengan cara ini. King Sui tidak dapat membayangkan konsekuensi dari tertangkap di filamen tersebut, tetapi dia tahu bahwa itu akan sangat mengerikan dan dia akan merasa menyesal selama sisa hidupnya. Banyak teknik seni bela diri merupakan keajaiban yang tak terpikirkan. Kesalahan kecil atau kecerobohan apapun akan menyebabkan kehancuran total. Dengan menggunakan Inescapable Net, King Sui berhasil menghentikan serangan Aosuri dan White Jade Dragon. Aosuri dan naga giok putih mengejar binatang pembunuh naga sekarang. Sayangnya, binatang pembunuh naga hanya bisa menerima pukulan, tetapi pasangan itu segera menyadari bahwa binatang itu tidak bisa dibunuh. Saat itu, King Sui telah dibebaskan. Wosh! Beng! Gunung 9 benua menuju naga giok putih dan menggedornya. Mengikuti di belakang adalah binatang pembunuh naga. Meski cukup kuat, ia tidak bisa terlibat dalam pertempuran langsung tetapi hanya bisa melakukan beberapa serangan diam-diam. Melihat bahwa King Sui tidak terluka sama sekali, Aosuri tidak terlalu berharap dan merasa ingin menyerah. Namun, King Sui tidak akan membiarkannya mundur dengan mudah. Dia masih ingin menggunakan teknik bunuh pasti surgawi padanya.
Ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan sekali tapi dampaknya tak terbayangkan. Paragon Strike, meski hanya bisa digunakan sekali, itu setara dengan serangan 6 kali lipat. Kemampuan yang melemah bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi dari serangan ini dan King Sui akan menggunakan ini pada Aosuri. Sayang sekali itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Kekuatan 3200 Dao King Sui dan dampak ledakan dari Paragon Strike sangat diperkuat oleh Phoenix Battle Intent dan Battle God Halo. Sebelum dia ditelan, Aosuri sudah menyesali perbuatannya. Tetapi pada saat itu, dia tidak dapat merasakan atau memikirkan apapun karena pikirannya sudah kosong. Dikalahkan dalam hitungan detik, Aosuri tidak punya cara untuk melawan 20.000 kekuatan Dao. Serangan Paragon, yang belum pernah digunakan, telah menjadi kartu truf King Sui. Efeknya akan lebih baik jika digabungkan dengan Shadow-less Paragon. Aosuri telah menghilang. Sepertinya itu adalah ilusi dan tidak ada yang benar-benar yakin apa yang terjadi. Jika King Sui mengatakan Aosuri telah melarikan diri, beberapa orang akan percaya. Tetapi sentimen umum adalah bahwa dia dibunuh dan lenyap menjadi abu. Keempat lelaki tua yang tersisa tidak bisa berkata-kata, menatap kosong ke angkasa. Kebangkitan Istana Raja Naga semuanya bergantung pada Aosuri. Dia adalah harapan istana. Tapi sekarang, orang tua yang tersisa tidak berdaya. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan ketiga nyonya. King Sui merasa lega bahwa Istana Raja Laut Matahari Terbenam akan damai untuk saat ini. Semuanya, saya sudah katakan sebelumnya bahwa pedang tidak memiliki mata. Aku akan menghormati kata-kata penguasa Istana Raja Naga. Menang atau kalah, saya akan menghapus semuanya. Silakan kembali. King Sui melambai dan berkata, "Saya ingin menyerah pada Sunset Seeking Palace. Mencari izin Anda, Tuan." "Saya juga ingin menyerah." King Sui tersenyum. Dia tahu bahwa Istana Raja Naga tidak dapat bertahan di Laut Utara tanpa Aosuri. Jika orang tahu bahwa Aosuri telah mati, Istana Raja Naga akan dilenyapkan dengan sangat cepat. Orang-orang ini tidak punya pilihan karena mereka ingin melindungi keturunannya. Hanya Istana Raja Laut Matahari Terbenam yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Kamu harus mengerti bahwa akan sulit bagiku untuk mempercayai dan menerima kalian semua karena aku telah membunuh tuanmu. King Sui menggelengkan kepalanya. "Tuan, ini bukan karena kami tidak tahu berterima kasih tapi Istana Raja Naga sudah tidak ada lagi. Kami tidak akan berpikir untuk melakukan apapun. Kami hanya berharap Anda bisa mengambil alih Istana Raja Naga. Kami tidak ingin melihat perempuan dan anak-anak kami dibantai," kata salah seorang lelaki tua dengan sikap tulus. King Sui memutuskan dia seharusnya tidak mempersulit karena dia sudah mengharapkan hasil ini. Selanjutnya, orang-orang ini akan bekerja sama dengan Ye Jiange lain kali. Dia berkata, "Saya bisa menjanjikan Anda. Anda lebih tua dan lebih senior. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya katakan." King Sui bisa merasakan bahwa orang tua ini berbeda dari tiga pria tua yang datang sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan setuju. "Tuan, apa yang Anda khawatirkan tidak akan terjadi. Anda bisa yakin. Kami sudah tua dan kami memiliki banyak wanita dan anak-anak di Istana Raja Naga. Jadi sudah diputuskan. Istana Raja Laut Matahari Terbenam telah mengambil alih Istana Raja Naga." King Sui sedang melihat naga giok putih setelah menenangkan para lelaki tua. Meskipun jauh lebih kuat daripada binatang pembunuh naga, naga giok putih tidak lengah. Binatang pembunuh masih merupakan musuh alaminya. Selanjutnya, ini adalah binatang pembunuh naga khusus. Menggunakan kombinasi sempurna dari tanaman merambat iblis yang haus darah dan tali pengikat iblis, King Sui segera menjebak naga giok putih. Raungan naga yang keras mengguncang bumi. King Sui menyukai naga giok putih ini tetapi dia sudah memiliki binatang pembunuh naga dan gajah naga skala emas. Dia berbalik dan menatap Ye Jiange. Mengetahui niat King Sui, Ye Jiange tertawa. "Elder Sis Kinceng dan saya sudah memiliki binatang buas kita sendiri. Mereka cukup bagus. Jika bisa, berikan kepada Sis Kingge."
King Sui tersenyum dan mengangguk. Dia memiliki pil binatang suci yang luar biasa yang telah dia tingkatkan dengan menambahkan tumbuhan berharga seperti musim semi kehidupan dan bunga kehidupan. Tapi ini masih belum cukup. Lebih banyak dibutuhkan. Mungkin cocok untuk ketiga nyonya karena mereka berasal dari ras Aqua. Tapi itu harus paling sesuai untuk Muyun Qingge karena dia adalah seorang Drakaina. Muyun Qingge ingin menolaknya pada awalnya. Tapi dia melihat naga giok putih yang terperangkap oleh tanaman merambat haus darah menatapnya. Dia berjalan dan berterima kasih kepada King Sui untuk pil binatang suci. King Sui mengerutkan kening. Lagi pula, kemampuan naga giok putih sebanding atau bahkan lebih baik dari Ao Suri. Bahkan ketika bekerja sama, ketiga nyonya hanya bisa menyelamatkan kulit mereka sendiri. Melihat kerutan di wajah King Sui, Muyun Qingge tertawa, "Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Salah satu warisan saya termasuk seni menjinakkan naga. Lagi pula, aku pikir dia ingin bersamaku." King Sui menoleh untuk melihat naga giok putih dan menyadari apa arti kata-kata Muyun Qingge. Tidak ada sedikit pun keganasan yang tersisa di mata naga giok putih. Itu memandang Muyun Qingge seperti anak kecil yang baru saja menemukan orang yang dicintai. Setelah Finetirsti Demonic Finesse dihilangkan, White Jade Dragon berputar di sekitar Muyun Qingge, yang kemudian bangkit dan berdiri di atas kepala raksasa itu. Dia dengan lembut menepuk kepalanya. Lingkaran kecil tapi berkilau merembes ke kepala naga giok putih. Itu tidak bereaksi. Meskipun sepertinya tidak terjadi apa-apa, semua orang tahu bahwa binatang itu telah dijinakkan. Kepemilikan Muyun Qingge atas White Jade Dragon akan meningkatkan kekuatan Sunset Seeking Palace secara masif. King Sui sangat senang dengan bagaimana situasinya berkembang. Orang-orang dari Istana Raja Naga akan pindah ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam dan Istana Raja Naga tidak akan ada lagi. Istana Raja Laut Matahari Terbenam tidak akan menggunakan reputasi Istana Raja Naga atau pergi ke Istana Raja Naga Laut Utara untuk sementara waktu sehingga tujuan sebenarnya tidak akan terungkap. Orang tua yang telah menyerah setuju dengan ketiga nyonya. Faktanya, mereka tidak akan menyuarakan pendapat apapun meskipun mereka punya karena mereka ingin diterima. Orang-orang dari Istana Raja Naga Laut Utara baru saja mulai bergerak menuju domain Lautan Es. Untung saja jaraknya tidak terlalu jauh dan kabar kematian Ao Suri belum juga tersebar. Orang tua masih memiliki kekuatan absolut di Istana Raja Naga. Seharusnya hampir tidak ada yang tersisa dari keluarga Ao. Ao Suri tidak memiliki banyak keluarga atau kerabat dekat. Lebih lanjut, 50 orang yang dibunuh King Sui berasal dari keluarga Ao. Sisanya telah menghilang selama perpindahan. Meskipun bisa dikatakan akan bagus untuk memusnahkan seluruh klan, keluarga Ao tidak lagi mampu bangkit lagi. Situasinya sekarang lebih baik dari yang diharapkan King Sui. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan Sunset Seeking Palace meningkat beberapa kali lipat. Terobosan oleh beberapa wanita telah meningkatkan kepercayaan diri Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Meskipun penambahan anggota baru selanjutnya akan memberi Istana Raja Laut Matahari Terbenam kemampuan untuk pergi ke Laut Utara, istana masih membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan perintah dan menyesuaikan diri dengan perubahan terkini. Sekolah punya aturan, sekte punya aturan, dan keluarga punya aturan. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan atau standar. Setiap orang harus mematuhi aturan. Yang lebih kuat bisa melanggar beberapa aturan dan bahkan membuat aturannya sendiri. 1 bulan telah berlalu dengan cepat. Situasi Istana Raja Laut Matahari Terbenam telah stabil. Beberapa wanita juga tidak berniat pergi ke Laut Utara untuk sementara waktu. Sekarang, istana itu jelas yang terkuat di domain Lautan Es. Beberapa orang tua ilahi telah menjadi penjaga senior Istana Raja Laut Matahari Terbenam dan melapor ke tiga nyonya. Juga penjaga istana, King Sui memiliki waktu luang paling banyak dan menganggur. Dia memutuskan untuk pergi sebentar mengunjungi kota Linhai. Baik hubungan antara King Sui dan nyonya Istana Matahari Terbenam, maupun hubungan antara King Sui dan Muyun Qingge tidak memiliki perkembangan.
Ketiganya terjerat dalam jaringan hubungan yang ambigu. Ketiganya adalah orang-orang cerdas yang tahu tempat mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Seseorang tidak bisa lepas dari cinta, jadi biarkan alam mengambil jalannya. Jika yang benar datang suatu hari, maka orang harus menghadapinya. King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Ye Jianghe. Tapi itu tidak mengherankan sejak mereka menikah. Mereka telah tinggal bersama selama sebulan penuh, dan itu adalah periode waktu terlama mereka bersama. Ada waktu yang lebih lama dari ini tetapi mereka belum menikah. Ikatan di antara mereka kuat. Untuk waktu yang lama, mereka memiliki hubungan guru-murid dan berteman sangat dekat. Suatu kali, King Sui bahkan menginjakkan kaki di Lion King's Ridge selama 20 tahun hanya untuknya. Meskipun Ye Jianghe tidak tahan membiarkan King Sui pergi, dia tidak membuatnya tinggal. Mereka memiliki umur panjang dengan banyak waktu. Selain itu, King Sui bukanlah orang yang dihalangi oleh wanita dan nafsu. Harap berhati-hati dan jangan khawatirkan kami. Kami akan menjaga diri kami sendiri, kata Ye Jianghe sambil membantu King Sui merapikan kerah bajunya. Matanya memancarkan keanggunan dan kehangatan. Saya tidak tahan untuk pergi sekarang, ucap King Sui memeluknya. Kita akan punya waktu di masa depan. Bagus untuk berpisah sebentar. Aku takut kamu mungkin akan muak atau tidak menyukaiku setelah menghabiskan waktu lama bersama. Ye Jianghe tersenyum dan menyentuh wajah King Sui. King Sui meraih istrinya dan mencium bibir cerinya dengan penuh semangat sampai dia meragukan kemampuannya untuk berdiri. Setelah beberapa waktu, King Sui akhirnya melepaskan Ye Jianghe. Bibir halusnya sedikit bengkak tapi terlihat lebih seksi seperti ini. Ye Jianghe tersipu. Dia merasa seperti selembar kertas kosong yang bisa diwarnai oleh King Sui dengan cara apapun yang dia inginkan. Dia akan mengorbankan apapun untuk pria ini. Aku akan merindukanmu, suami, kata Ye Jianghe lembut. Saya juga. Aku akan sering mengunjungimu. King Sui dan Ye Jianghe berpelukan erat. Setelah pergi, King Sui kembali ke aula masakan kekaisaran. Tante Lingyan dan Qin King tidak ada di sana karena mereka pergi ke istana Raja Iblis. Meskipun dia tidak khawatir, King Sui sebenarnya berencana untuk tinggal di sini bersama kedua wanita itu untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, kota Linhai tampak relatif damai bagi King Sui. Lan Lingfeng dan Yin Tong berada dalam isolasi dan telah mencapai saat kritis dalam pelatihan mereka. Meskipun King Sui tidak berada di sisi mereka, dia telah sangat membantu mereka melalui pemeliharaan konstitusi sebelumnya. Mereka akan menjadi lebih kuat setelah keluar dari isolasi. King Sui merasa cukup puas dengan kekuatannya saat ini. Meskipun Paragon Strike hanya bisa digunakan sekali sehari, kekuatannya luar biasa. Shadow-less Paragon juga bagus. Jika digabungkan dengan Paragon Strike, dampaknya pasti sangat mengerikan. Bahkan saat digunakan sendiri, Shadow-less Paragon akan menjadi pengubah permainan jika kecepatannya ditingkatkan beberapa kali. Suen Wuo, Zichesa dan Ling Fei tidak diisolasi. Mereka sangat senang saat melihat King Sui kembali. Ling Fei yang seksi telah menjadi istri yang sopan dan bermartabat setelah menikahi Yin Tong. Meski begitu, dia adalah wanita menggoda yang pesonanya tak tertahankan bagi pria. King Sui merasa bahwa Zichesa tidak semenarik Ling Fei. Ling Fei, mirip dengan Ye Jianghe, lebih baik dalam hal penampilan dan temperamen. Kecantikan telah mencapai batasnya jika seseorang secantik Ye Jianghe. Tidak ada orang yang bisa lebih cantik dari wanita seperti Ye Jianghe. Setidaknya, King Sui tidak bisa membayangkan seseorang yang terlihat lebih cantik dari Ye Jianghe dan Ling Fei. Setelah mengobrol selama setengah hari, King Sui, gadis-gadis itu, dan Yun yang pergi ke aula masakan kekaisaran untuk merawat pasien. Sudah lama sejak King Sui melakukan ini sehingga rasanya agak baru baginya. Mengingat ketenarannya, King Sui menarik banyak orang untuk mengunjungi Imperial Cuisine Hall. King Sui merasa sangat tidak berdaya oleh kerumunan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, dia bahkan membebaskan biaya medis untuk pasiennya.
Selalu ada gosip tentang King Sui di kota Linhai. King Sui mendapat dukungan paling banyak dari pria di jalan, dan semua orang tahu dia adalah pejuang yang sangat kuat. Namun, dia memberikan perawatan medis gratis kepada pasien di sini dan menyapa orang dengan cara yang sangat pribadi, memanggil mereka paman, bibi, saudara laki-laki, dan lainnya. Di sini, hanya pejuang yang kuat yang bisa mendapatkan dukungan dari rakyat. Ketika ada pejuang yang kuat di daerah tersebut, orang-orang akan menerima keuntungan tertentu. Oleh karena itu, suatu daerah akan lebih aman dan makmur jika ada pejuang yang lebih kuat. Inilah yang mampu dilakukan oleh para pejuang yang kuat. Mereka dihormati oleh orang lain. King Sui adalah salah satu pejuang yang memiliki kemampuan seperti itu. Sekarang, dia menjadi terkenal di kota Linhai. Semua orang menganggapnya sebagai penjaga kota. Mereka juga menganggap Imperial Cuisine Hall sebagai tempat suci. Berita tentang Imperial Cuisine Hall menyebar dengan cepat di antara orang-orang karena semakin banyak pasien dan keluarga mereka yang dirawat. Tidak ada yang tahu bagaimana dan kapan Imperial Cuisine Hall menjadi seperti sekarang ini. Dibandingkan dengan Imperial Cuisine Hall, klan kota Linhai hanyalah lelucon. Yang pertama mirip dengan kerendahan hati sedangkan yang terakhir mirip dengan meniup tanduk seseorang. Klan Lan di sisi lain baik-baik saja. Hubungan antara Imperial Cuisine Hall dan Lan Clan dikenal luas. Lan Lingfeng adalah saudara laki-laki King Sui. King Sui untuk sementara tinggal di kota Linhai. Dia bersukacita ketika kedua wanita itu kembali pada hari ketiga dia di sini. Ini sangat tidak terduga karena dia terus bergerak dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Sementara dia di sini, dia menyukai kedua wanita itu ada di sini juga. Tidak mudah bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Kedua wanita itu awalnya pergi sementara Lan Lingfeng dan Yin Tong tidak seharusnya mengasingkan diri selama periode ini. Tetapi karena kedua wanita itu kembali, Lingfeng dan Yin Tong tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Selanjutnya, King Sui segera kembali. Makanya, mereka memilih mengasingkan diri. Setelah berpisah selama lebih dari sebulan, King Sui memeluk kedua wanita itu. Suen Wo juga maju untuk memeluknya. King Sui dan Tantai Lingyan adalah suami dan istri, setidaknya begitulah cara mereka dikenal secara lisan. Tantai Lingyan juga setuju dengan itu. Namun demikian, semua orang tahu bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat istimewa. Alasannya adalah bahwa semua orang yakin bahwa mereka pada akhirnya akan bersama. Kedua gadis itu sangat senang saat mereka menyapa semua orang. Tanpa disadari, mereka mulai memperlakukan satu sama lain sebagai keluarga. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk berkelahi dan bersaing memperebutkan orang lain. Tetapi ketika dia di sini, dia bisa menemukan kedamaian. Dia tahu bahwa ini terutama karena King Sui. Karena dia, orang-orang di sini sudah mulai terhubung satu sama lain. Sekarang, mereka semua adalah teman baik. Bagaimana istana Raja Iblis? King Sui bertanya dengan santai. Ya, bagus. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan si King Palace? Tantai Lingyan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi antara King Sui dan Sea King Palace. Baik, Istana Raja Laut dan Istana Matahari Terbenam telah membentuk aliansi. Istana Pasir Emas dan Istana Raja Naga telah hilang. King Sui berkata sambil tersenyum. Tantai Lingyan tertegun. Setelah itu, dia menunjukkan senyum dangkal. Baiklah, ini kedengarannya bagus. Mereka sekarang adalah keberadaan ilahi juga. Saya tidak perlu lagi mengkhawatirkan mereka. King Sui sangat senang. Pada saat ini, King melanjutkan dan berkata, baiklah, itu berarti di masa depan, Anda harus mulai lebih mengkhawatirkan Suster Rian. Tantai Lingyan tersipu. Dia tetap diam karena dia tahu bahwa berbicara lebih banyak pada saat ini akan membuat segalanya menjadi lebih tidak jelas. Dia lebih baik diam saja. Dengan itu terjadi, King Sui tidak perlu khawatir, saya khawatir tentang setiap istri saya. King Sui sangat bebas dengan dua gadis di Imperial Cuisine Hall. Karena mereka tidak ada hubungannya,
kedua gadis itu akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi. King Sui di sisi lain adalah salah satu yang paling santai di antara mereka. Kadang-kadang, dia akan memberikan panduan kepada kedua gadis tersebut serta Suenwo tentang metode mereka untuk berkultivasi. Terkadang, dia juga pergi ke Imperial Cuisine Hall untuk merawat beberapa pasien atau bermain dengan beberapa anak. Meskipun King Sui mungkin sudah tenang, pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Ye Jianghe berada di domain lautan bersama gadis-gadis lain. Mereka akhirnya akan memasuki Laut Utara. Di Chen, putri tertua, Tante Xuan dan Yu He pasti akan terus membuat kemajuan dalam kultivasi mereka. Awalnya, King Sui berpikir bahwa gadis-gadis itu tidak lagi ingin terburu-buru dalam perjalanan mereka seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Tetapi kemudian, ketika dia memikirkannya lebih dalam, dia menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Misalnya, Tante Lingyan, dia tidak akan pernah menyerah pada Five Tigers Immortal Sect. Dulu, Five Tigers Immortal Sect mungkin telah melakukan hal yang tidak penting yang bahkan mungkin tidak layak untuk diingat. Namun, kerusakan yang ditimbulkan pada Tante Lingyan hampir berakibat fatal. Karenanya, dia tidak akan pernah menyerah pada kesempatan ini untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia tidak menentang gadis-gadis itu untuk meningkatkan kekuatan dan mengembangkan kekuatan mereka. Bahkan, ia juga akan memberikan bantuan kepada mereka. Untuk mencegah penindasan, seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak mungkin bagi mereka untuk hidup seperti manusia normal. Karena itu masalahnya, mereka hanya bisa memilih untuk menjadi manusia di atas segalanya. Kalau tidak, mereka hanya akan berbagi nasib diinjak oleh orang lain. Menghargai cincin giok menjadi kejahatan. Melihat kedua gadis itu, King Sui merasa sangat bersalah. Aset utama yang dimiliki kedua gadis itu adalah kecantikan mereka. Banyak orang mengejar mereka. Jika bukan karena kekuatannya, dia pasti sudah lama dibunuh oleh orang lain. Setelah 6 hari, sesuatu terjadi yang membuat King Sui sangat bahagia. Buah berlian di alam Valet Jade Immortal telah matang. Kemudian, buah dari pohon buah berlian yang dia temui dengan King telah habis. Tapi kali ini, dia berhasil mendapatkan 10 dari mereka. Tanpa dia sadari, King Sui telah cukup lama mengenal King. Yang terpenting, itu bahkan lebih lama lagi ketika dia pertama kali menemukan lukisannya. Oleh karena itu, dia merasa telah mengenalnya lebih lama dari yang seharusnya. Buah intan hanya bisa diberi makan 1 kali. Ini berlaku untuk setiap binatang iblis. King Sui dan King, naga hijau King dan 3 binatang iblis King Sui lainnya masing-masing telah memakannya sebelumnya. Kali ini, meskipun ada 10, King Sui masih berpikir jumlahnya tidak cukup. Terakhir kali, Ye Jianghe juga mendapat beberapa buah berlian. King Sui berencana untuk membiarkan Phoenix api neraka dan laba-laba naga setan berkepala 8 memakan buah berlian. Terakhir kali, binatang pembunuh naga, gajah naga dan binatang neraka telah memakan mereka sebelumnya. Dengan 8 dari mereka tersisa, King Sui berencana untuk memberi Tante Lingyan dan Dragon Turtle-nya masing-masing. Adapun 6 lainnya, Lan Lingfeng dan Yin Tong masing-masing akan diberikan 1 juga. Mengingat Suenwo dan yang lainnya masih cukup lemah, mereka dapat dikeluarkan dari pemberian buah berlian untuk saat ini karena itu juga akan membutuhkan mereka untuk memiliki fisik tubuh yang kuat. Untuk 4 buah yang tersisa, King Sui telah memutuskan untuk memberikannya kepada Ye Huangguo, Zhang Haimingyue, Di Chen dan Yu He. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya sekarang, dia hanya bisa melewati mereka masing-masing secara perlahan. Lebih masuk akal untuk terlebih dahulu memilih mereka yang paling cocok untuk mengambil buah. Akhirnya, semuanya terikat untuk diberikan masing-masing. Selain itu, karena kehadiran batu ilahi tanah, binatang pembunuh naga, musim semi kehidupan serta lebah kaisar langit, waktu di dalam alam telah berkurang secara signifikan. Karena King Sui sudah mengambil keputusan,
dia segera memberi masing-masing buah berlian kepada Helvire Phoenix dan naga setan berkepala 8. Terakhir kali, King Sui benar-benar berencana untuk memberi makan salah satu buah ke laba-laba naga setan berkepala 8. Dia sering merasa bahwa calon yang lebih cocok untuk memakan buah itu. Sayangnya, jumlahnya sangat sedikit. Binatang iblis lainnya lebih membutuhkan buah daripada laba-laba itu sendiri. Api hitam yang sangat cepat terlihat membakar tubuh Helvire Phoenix. Itu hitam tapi cerah pada saat yang sama, mirip dengan pedang tajam hitam mengkilap. Aura ganas tiba-tiba meledak dari tubuh burung Phoenix. Melihat itu, King Sui tersenyum. Selanjutnya, guntur hitam besar terlihat menghantam dari langit. Itu di sini. King Sui sangat bersemangat. Mungkinkah ini kesengsaraan dewa semu terakhir yang harus dilalui Phoenix api neraka? Dia tidak yakin tentang itu, tetapi kemungkinan besar memang demikian. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Helvire Phoenix masih sangat kuat. Semuanya berjalan dengan sangat lancar dari awal hingga akhir. Itu terus-menerus mengeluarkan suara kicau burung bernada tinggi saat warna di seluruh tubuhnya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. King Sui hanya melihat ke arah Helvire Phoenix ketika semuanya akhirnya beres. Kali ini, Helvire Phoenix tidak mengalami perubahan drastis. Ukuran tubuhnya masih sama dan tubuhnya yang seperti tinta hitam legam bersinar dengan cahaya yang dingin. Itu sangat mengintimidasi seperti binatang kuno yang ganas dengan auranya yang kuat. Ki sengit yang diberikannya mengirim rasa dingin ke tulang belakang orang-orang. Helvire Phoenix, kekuatan urat darahnya sangat kuat. King Sui sedikit gelisah. Sebelum ini, Helvire Phoenix sudah memiliki pembuluh darah yang sangat kuat. Meskipun dia mungkin tidak memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana membedakannya, sekarang dikatakan sangat kuat. Relatif mudah untuk membedakan mana yang lebih kuat, apakah itu kuat atau sangat kuat lebih kuat. Kekuatan mentah Helvire Phoenix sekarang telah mencapai tingkat yang menakutkan yang bernilai 20.000 matahari. Setelah menerobos waktu ini, kekuatan mentahnya segera ditingkatkan 10 kali lipat. Tapi ini masih sesuatu yang diharapkan King Sui. King Sui segera memeriksa apakah ada perubahan yang terjadi pada teknik pertempurannya. Dark Phoenix of Nine Heavens, teknik pertempuran pasif, konsumsi 0, secara permanen meningkatkan kekuatan pengguna 100 kali lipat. Kurangi konsumsi semua teknik pertempuran dan serangan hingga setengahnya. Tidak ada yang berubah. King Sui tidak tahu apakah ini dianggap normal. Sepertinya, titik kritis untuk menembus peningkatan kekuatan 100 kali lipat bukanlah tugas yang sederhana. Superior Flight, kemampuan terbang luar biasa yang dimiliki Helvire Phoenix. Kecepatannya meningkat 100 kali lipat saat terbang sementara energinya yang dikonsumsi selama penerbangan berkurang 100 kali lipat. Ini sudah bisa dianggap sangat tangguh. King Sui yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan di seluruh 9 benua dengan mengendarai Helvire Phoenix. Neraka-neraka, serangan api kuat burung api. Api hitam mampu membakar segalanya. Itu memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Itu juga teknik pertempuran kuat Phoenix hitam. Itu adalah serangan yang meningkatkan kekuatan ofensif api dari Black Phoenix sebanyak 50 kali. Phoenix Dance of the Nine Heavens, sebuah teknik pertempuran pasif, serangan yang dikaitkan dengan kekuatan api secara permanen dikalikan ratusan kali sementara kerusakan yang diterimanya berkurang beberapa kali. Resistensi keseluruhannya meningkat 9 kali lipat. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.